Pria itu bukan hanya bisa menembak jatuh burung di langit dengan satu mata, tapi juga bisa menangkap minuman yang jatuh dari udara sambil matanya tertutup. Semua karena sejak kecil ia sering melihat adiknya berlatih pedang. Diam-diam ia pun berguru ilmu bela diri. Di usia remaja ia sudah bisa memanah dengan mata tertutup. Bertahun-tahun keluarga sama sekali tidak tahu. Hingga di sebuah pertandingan, adiknya karena iri pada prestasinya, dengan sengaja menusuk matanya hingga buta. Saat orang tua datang, adik malah memfitnah bahwa obat tetes mata pria itu yang bermasalah. Ibu tanpa tanya langsung menamparnya 100 kali. Pria itu memegang botol obat tetes mata. Meski sudah menjelaskan, tak ada yang mau percaya. Akhirnya ia dikirim ke penjara dan menderita penyiksaan. Suatu hari, saat ia sedang dibuli seperti biasa, sipir tiba-tiba memanggilnya untuk berkemas. Katanya keluarga datang menjemputnya keluar penjara. Pria itu langsung curiga. Benar saja. Ibu pertama-tama langsung menatap matanya. Setelah memastikan matanya normal, wajahnya tampak puas. Karena kornea matanya cocok untuk donor. Saat itu pacarnya langsung memeluknya. Berkata untung saja dia selamat. Kalau tidak, adiknya akan sangat menderita. Mendengar itu, rasa curiganya semakin kuat. Ia langsung bertanya kenapa tiba-tiba dijemput lebih awal. Ayah pun berkata bagaimanapun ia anak kandung. Tidak bisa seumur hidup di penjara. Tapi kalimat berikutnya langsung menusuk. Malam ini ia harus mendonorkan korneanya pada sang adik. Pria itu langsung paham tujuan mereka. Ayah mencari alasan membawanya ke rumah sakit untuk minta maaf pada adik. Karena rekaman hari itu jelas terlihat. Dialah yang menyerahkan obat tetes mata sebelum pertandingan, yang membuat adiknya buta. Tapi ia tahu obat itu bukan darinya. Ibu meraih lengannya. Mengaku dulu memang ia yang salah bertindak. Tapi kalau salah ia harus bertanggung jawab. Pria itu langsung menyingkap maksud mereka ingin matanya. Ayah pun menunjukkan wajah asli. Menarik kerah bajunya dengan marah. Ibu ikut menuduh bahwa bertahun-tahun sudah dibesarkan. Malah mencelakai adik kandung. Namun mengingat mereka butuh matanya. Nada bicara ibu seketika menjadi lembut. Memohon agar ia menolong adiknya di ranjang rumah sakit. Pria itu terdiam. Dalam hati bersumpah akan membuat adiknya membayar mahal. Setelah sampai di rumah sakit untuk diperiksa, dokter berkata otaknya pernah cedera. Kornea matanya rusak parah. Dalam 2 hari ia akan benar-benar buta. Wajah adik seketika berubah. Dulu ia sengaja merusak matanya sendiri untuk memaksa pria itu mendonor kornea. Tak disangka pria itu sendiri juga akan buta. Ibu malah menyalahkannya karena tak patuh di penjara. Saat itu mereka bertemu lawan. Lawan itu mengejek habis-habisan. Bahkan menantang mereka untuk bertaruh di kejuaraan panahan internasional bulan depan. Kalau kalah, selamanya harus keluar dari dunia panahan. Ayah tanpa ragu menyanggupi. Setelah tujuan tercapai, lawan pergi. Karena kebingungan, ayah akhirnya mendonorkan korneanya sendiri. Karena pertandingan itu tak boleh kalah. Adik pun berhayal minggu depan menjadi juara. Lalu mengusir pria itu dari rumah. Malam itu pria itu menelepon gurunya. Mengatakan ia juga ingin ikut bertanding. Guru khawatir pada matanya. Namun ia menegaskan ia tidak mengandalkan mata. Tapi mengandalkan ingatan tubuh terhadap kekuatan dan sudut menarik busur. Masa emas atlet singkat. Dan turnamen ini hanya diadakan 10 tahun sekali. Ia harus mencobanya. Guru pun setuju tanpa ragu. Hari pertandingan tiba. Adik tampil kedua. Satu anak panah hanya menyentuh lingkaran 7, berada di posisi kedua sementara. Lawan mengejek mereka lagi. Ayah membela dengan alasan adik baru saja ganti kornea. Belum terbiasa. Adik pun mengatakan itu strateginya. Membuat lawan lengah lalu memberi pukulan pamungkas di akhir. Saat pembawa acara hendak mengumumkan hasil, pria itu melangkah ke arena.